Halo guys, berjumpa lagi di channel Lasminto Milagroser. Kali ini saya berada di mana ini, Bendungan Ngebruk ya. Suasananya sangat meriah sekali ini ya. Rame ini, di belakang saya ini banyak orang mancing di sini ya. Tapi di sini saya nggak mau membahas tentang mancing, tapi saya mau menceritakan story seorang ibu-ibu. Ada dua ibu-ibu di sini. Beliau sudah menjadi bukti menjalankan Milagros bisa sukses, ya kan? Yang pertama itu Ibu Endah Mada. Beliau dari Jombang. Dan saya saksikan sendiri storynya ketika ada pertemuan Milagros, itu luar biasa. Beliau mantan TKW di Taiwan, tetapi beliau mau melakukan menjalankan bisnis Milagros ini. Dan kabar baiknya teman-teman, beliau sudah berperingkat manajer, mantan TKW. Beliau bertekad kuat untuk membahagiakan yang orang-orang yang ia cintai. Yang kedua adalah Ibu Nani. Beliau mantan notaris ya, mantan notaris, dan keluar dari kerjaannya, resign, dia langsung menjalankan Milagros sampai peringkat eksekutif qualified. Dan ini adalah bukti nyata bahwa Milagros bisa dijalankan oleh semua kalangan, termasuk ibu-ibu dan emak-emak sekaligus. Dan kabar baiknya, mereka menjadi bukti nyata bahwa Milagros layak diperjuangkan. Bagaimana kisah suksesnya? Kita simak video ini. Saya harus ngomong apa? Memang dari awal Pak Mulung telepon itu saya juga bilang, aku ngelapo Pak Rono Pak gitu. Tapi kalau saya bilang begitu Pak Ulung telepon, saya bilang siap, karena saya ingin belajar. Itu yang membuat saya siap, tidak pikir panjang apa yang harus saya lakukan. Perkenalkan dulu, saya Endah Mada dari Jombang, Jawa Timur. Saya kalau dibilang ilmu, saya memang belum bisa, seperti masih jauh dibanding Pak Ulung, Pak Andi masih jauh. Makanya begitu Pak Ulung bilang Mbak Endah kesini ya, saya bilang siap. Karena saya suka dengan belajar. Saya suka dengan belajar. Saya bukan orang MLM, bukan orang jaringan. Saat awal bergabung pun, saya hanya ingin berobat, mungkin sama seperti ibu-ibu semua tadi yang cerita bahwa hanya ingin merasakan manfaatnya saja. Saya berkenalan dengan Pak David Suhendra juga lewat Facebook, dan di situ beliau menawarkan Milagros kepada saya 3,5 tahun yang lalu. Alhamdulillah kok saya langsung manut diajak untuk bergabung. Meskipun saya nggak ngerti bagaimana menjalankan bisnisnya, tapi Pak David bilang manut aja ke leader, insya Allah enak. Ya, Betul. jadi itu yang saya lakukan. Apapun saya manut. Kemudian bertambah waktu saya ingin belajar. Pak David posting tentang bonusnya. Otomatis ya kayak saya, latar belakangnya TKW di Taiwan. Apa sih jauh-jauh ke Taiwan itu yang saya cari? Duit. Ya pasti kan. Tapi gajinya berapa, Bu? Saya buka aja ya, di sini 8 juta itu sudah banyak, Bu. Gaji 8 juta itu sudah besar. Apalagi kalau kurs sekarang tinggi bisa 9 juta. Ya, kalau kursnya tinggi seperti sekarang. Tapi saat saya bekerja dulu 7 juta segitu. Itu bersih loh, Bu. Bukan belum bersih, maksud saya. Apa saya nggak butuh ini, nggak butuh itu. Saya membantu saudara-saudara saya. Kemungkinan dalam 1 bulan tersisa hanya 1 juta.
cuti, tidak apa-apa, saya bisa nabung 1 juta. Selama 8 tahun bisa dihitung berapa uang 1 juta itu. Tapi alhamdulillah saat 6 tahun, masih 6 tahun di Taiwan itu saya berkenalan dengan Milagros 3,5 tahun yang lalu. Dan juga bersyukur Milagros banyak manfaatnya. Dari saya hanya sharing di Facebook tentang manfaat Milagros, tentang kesembuhan teman-teman yang beli Milagros. Itu saya lakukan terus di sela terbatasnya waktu saya. Mungkin sedikit saya rawat Pak Ulung. Saya bekerja di rumah sakit Pak. Saya bekerja di rumah sakit merawat pasien jam 7 sampai jam 9 malam. Dan bekerja di rumah sakit luar negeri, jujur aja kayaknya masih beda dengan di Indonesia ya Pak ya. Di saat kita masuk, ganti baju kerja, handphone masuk ke tas, masuk locker. Kita tidak bisa pegang handphone sama sekali. Full bekerja. Jadi saya mau masuk handphone, mau masuk locker, update status Bu. Update status benar. Tapi jujur yang saya update tentang Milagros. Oh, nanti istirahat jam 1 siang, ambil handphone lagi. Banyak inbox bertanya, saya jawab sambil makan siang. Maaf ya Mbak kalau lambat karena saya bekerja. Seperti itu saya jelaskan. Jadi bukan saya sombong, bukan saya begini, tetapi karena faktor keadaan. Saya jawab, mau masuk lagi jam kerja, update status lagi. Itu yang saya lakukan selama 2 tahun dan alhamdulillah 2 tahun bergabung di Milagros, rumah dan mobil sudah tersedia. Jos. Jadi kalau saya tadi mengandalkan gaji saja, saya rasa ibu bapak-bapak bisa menghitung sendiri, ya. Jadi maksimal saya bisa nabung berapa dalam 1 bulan. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa tadi bilang bantu saudara? Apa di Milagros nggak bantu? Saya daftarkan saudara-saudara saya semua. Jadi yang dulunya harus saya jatah tiap bulannya, sekarang sudah dijatah sama Milagros. Tanpa saya harus keluar uang pribadi. Begitu, dan saya rasa kalau saya diminta untuk Pak Ulung, tips-tipsnya apa? Saya nggak punya tips ya Pak ya, saya nggak punya trik khusus. Mungkin ya hanya itu yang saya lakukan. Karena saya benar bukan orang jaringan, bukan orang pebisnis. Di sini justru Milagros memang bisa dijalankan dengan latar belakang apapun. Tidak perlu kita harus handal di bidangnya, tidak perlu harus lulusan apa. Saya juga hanya SMA dan karena nasib saya terdampar di Taiwan dan alhamdulillah ternyata Gusti Allah sayang sama saya dipertemukan dengan Milagros dan saya bisa membantu perekonomian keluarga saya lebih bagus. Di situ saya sangat bersyukur. Tidak ada yang istimewa sebenarnya ya Bu, dari saya tidak ada sama sekali. Bahkan ketika saya pulang ke Indonesia, saya baru berkenalan dengan tim-tim saya yang ada di Jombang. Saya berkenalan dan saya tidak segan-segan. Ayo kita bikin pertemuan seperti ini. Kemudian saya tak belajar ya jadi pembicara di depan. Karena jujur awalnya saya sendiri juga grogi karena nggak pernah Bu. 2 tahun selama di Taiwan menjalankan bisnis Milagros, saya nggak pernah kan, hanya wendel ngomong tapi cuma lewat status. Wendel ngomong tapi cuma lewat status, nggak pernah face to face, nggak pernah berhadapan muka. Jadi kalau ngomong sama orang kayak udah berkeringat ini nggak karu-karuan, jagung-jagung gitu ya. Jadi saya sama mitra sendiri saya dikasih kesempatan ngomong. Tapi kalau saya salah, dan alhamdulillah di sini ada mitra saya yang luar biasa, Bapak Miftahul Nasir. Meskipun di sini beliau adalah mitra saya, tapi saya banyak belajar dari beliau. Pak, aku ajarono caranya nutul laptop itu piye Pak? Seperti itu. Caranya pakai buka ini gimana? Cara saya ngomong ini udah bener nggak Pak? Dan alhamdulillah
Makasih Pak Nadir, banyak supportnya, juga Mbak Ana sekalian yang selalu mendampingi saya. Jadi saya rasa tidak perlu panjang lebar ya Bu ya. Sudah bosan ya? Karena belum. Saya bingung Pak, sudah habis. Sudah nggak tahu lagi saya harus ngomong Masuk apa. YouTube ini Bu. Jadi ya itu aja tips saya. Jangan pernah mengeluh. Orang jujur aja, di awal saya bergabung ya, ada banyak yang bilang, alat TKW akan kaya. Ini betul serius. TKW. Akan model akan gaya, iso opo, cuma babu. Apapun kerjaan kita di Taiwan, pasti istilahnya adalah babu. Jujur aja, semua orang yang bekerja di luar negeri selalu memanggilnya babu. Ya kan? Taruhlah kita kerja di apa, itu. Babu akan gaya. Seperti itu. Nah, saya hanya berpikir Bu, biarlah orang-orang di luar sana merendahkan saya. Biarlah orang-orang sana itu melecehkan saya, menyepelekan saya. Tapi saya sangat yakin dengan satu hal, bahwa Gusti Allah nggak pernah menciptakan hambanya, makhluknya untuk jadi sia-sia. Betul. Itu yang harus saya yakini. Nggak ada kok seburuk apapun, seperti apapun, dia diciptakan untuk menjadi berharga. Tinggal kitanya aja, gimana supaya bisa keberhargaan kita itu kita keluarkan, gitu. Jadi nggak ada, saya bukan orang hebat, benar. Cuman dari awal saya bergabung di Milagros, saya tidak pernah berhenti melangkah. Saya terus berproses. Kesusahan menjatakan Milagros ke Taiwan. Pertama kali Milagros datang ke Taiwan itu 2,5 juta 1 dos Bu. Median. Tapi 2,5 juta. Benar, di situ saya gaji tabungan saya tadi saya ambil. Saya pikir gini, saya harus berkorban. Sesuatu yang harus kita inginkan, impian harus ada pengorbanan, ya kan? Jadi saya terpaksa ambil tabungan, datangkan ke Taiwan 1 dus 2,5 juta, 3 minggu datang. Diobrak-obrak sama bea cukai, datang 11 botol. 1 dos itu hilang 1 botol. Udah gitu ditelepon dulu juga sama bea cukai, Mbak, mau dikirim nggak? Kalau mau dikirim, bayar lagi 200.000 Indonesia. Ya, kalau nggak mau dikirim hilang. Sedangkan saya kan kepingin juga posting, kepingin promosi dengan membawa Milagros asli, gitu. Ya udah datangkan, jadi total 2,7 juta. 2,7 juta. Awal bergabung 4 orang teman saya Pak, 4 orang bareng saya, mitranya Pak David semua sama. Tapi 2-3 kali mendatangkan seperti itu, akhirnya yang 3 orang bilang gini, abot enggak, abot, tekor terus, gitu. Ya memang tekor terus, aku nyerah. Dan alhamdulillah saya tidak memutuskan menyerah. Luar biasa. Kalau saya memutuskan menyerah mungkin tidak berdiri di sini bareng Pak Lulung tadi saya. Gak manajer. Karena memang 3 teman saya tadi masih di Taiwan. Dan itulah, jangan pernah menyerah Bapak-bapak Ibu. Impian itu harus kita perjuangkan. Impian itu milik kita. Dan kita itu hebat kok. Yakin itu. Kita itu hebat kalau kita itu yakin. Kalau kita ngomong aku iso, pasti bisa kok. Pasti bisa. Jadi nggak usah minder. Saya pun mungkin kalau dilihat panjenengan semua melihat saya, apa sih kelebihan saya juga nggak ada. Tadi mungkin saat jenengan tahu saya seorang manajer setelah berdiri di sini. Sebelumnya nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Karena apa? Ya memang saya nggak punya apa-apa. Keahlian saya seperti ini, penampilan saya juga seperti ini. Nggak ada yang luar biasa. Jadi kalau semangat itu aja yang saya punya. Dari awal bergabung sampai sekarang, semangat aja yang saya punya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selama 4 tahun saya menjadi karyawan notaris Bapak Ibu. Gajinya berapa? Kalau mau tahu, cuma UMR Bapak Ibu. Gaji tetap. Kalau Bapak Andi bilang tetap tidak cukup. Ya, gajinya 2 koma. Tanggal 2 sudah koma Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi bisa alhamdulillah dengan lewat di Milagros sudah mampu merubah kehidupan saya. Mungkin seperti itu Bapak perkenalan dari saya. Saya ingin bertanya, awal mula kenal Milagros, kira-kira tanggal berapa, tahun berapa, dan dikenalkan oleh siapa, di mana kotanya? Iya, terima kasih. Jadi awal mula saya kenal Milagros itu diperkenalkan oleh seorang yang luar biasa. Beliau adalah teman SMP saya, Bapak. Ya, beliau adalah Bapak Surono Ijoyo dari Solo juga. Bisa kasih aplaus untuk Bapak Surono Ijoyo? Bapak Surono ada? Iya, silakan berdiri, Bapak. Bapak Surono, eksekutif leader juga dari kota Solo. Beri aplaus buat Bapak Surono. Jadi tanggal 17 Oktober tahun 2017 saya pertama kali dikenalkan oleh beliau karena jujur saya bercerita ya tentang kondisi adik saya waktu itu. Kondisi adik saya yang terkena penyakit epilepsi atau ayan Bapak Ibu. Saya lalu diperkenalkan oleh Mas Dian Karisma Putra yang beliau yang mendemokan kepada saya. Baik, yang kedua, bagaimana dulu awalnya negatif kok bisa jadi positif? Karena saya dengar waktu itu Mas Dian Karisma ya dikasih tahu seperti ini. Wah Mas nipu, paling produknya nipu seperti itu. Jadi sempat negatif. Jadi Mbak Nali itu dulu sempat negatif. Kenapa awalnya negatif terus akhirnya positif? Ya, jadi awalnya gini Bapak, saya kan tahu kondisi adik saya seperti apa. Penyakit epilepsi yang dari dokter atau medis saja sudah bilang, sudah memvonis bahwa penyakit adik saya tidak bisa disembuhkan. Salah satu cara untuk agar tidak kambuh adalah dengan konsumsi obat seumur hidup Bapak Ibu. Bisa dibayangkan seumur hidup. Itu kata dari dokter loh. Nah, ini Mas Dian Karisma Putra datang dengan membawa sebuah produk Milagros dan cuma air. Waktu itu timbul dalam pikiran saya ada keraguan memang Bapak Ibu. Ada keraguan tentang produk Milagros. Saya waktu itu memang sedikit kritis ya, memberikan pertanyaan kepada Mas Risma waktu itu. Pertanyaan saya seperti ini, Mas Risma, selama ini sudah ada belum penyakit seperti yang diderita adik saya dan sembuh dengan Milagros, gitu kan? Nah, Mas Risma waktu itu menjawab seperti ini. Kebetulan selama ini belum ada Mbak. Cuman nanti Mbak bisa buka di Google, gitu kan? Ada berbagai macam testimoni di situ. Berhubung saya orangnya kritis, saya balik lagi. Maaf ya Mas ya. Testimoni di Google itu bisa dibikin. Saya sampai seperti itunya, karena saya belum percaya dengan air Milagros. Testimoni bisa dibikin. Saya nggak percaya, gitu kan? Dari situ, kenapa kok saya bisa awalnya negatif, terus positif? Saya memang awalnya kenapa kok join di Milagros? Karena saya terus terang kasihan dengan teman saya, gitu kan? Kasihan dengan Pak Risma yang waktu itu jauh-jauh dari Semarang hanya untuk mendemokan saya. Akhirnya saya beli join 1 dus. Tapi sampai di rumah saya buka Google Bapak Ibu. Saya buka di Google apa itu Milagros, tentang apa kandungannya apa, terus fungsinya seperti apa. Saya buka semuanya. Dan memang hal-hal positif yang terkandung di dalam air Milagros. Dari situ saya WA lagi Pak Surono, Pak oke saya minta 2 lagi. Yang 1 dus sudah saya kasihkan adik saya waktu itu. Saya minta 2 lagi, gitu kan. 1 dus pertama habis, alhamdulillah ada perkembangan dari diri adik saya. Obatnya yang semula itu 3 kali sehari Bapak Ibu, jadi turun, jadi 2 kali sehari. Dan tidak kambuh Bapak Ibu. Padahal sebelumnya, ya, bisa kasih terus untuk Milagros. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, kalau sampai 1 kali saja adik saya tidak konsumsi obat, adik saya akan langsung kambuh. Bisa Bapak Ibu tahu kan penyakit epilepsi seperti apa? Nah, dari situ saya kasih terus sampai habis 3 dus. Habis 3 dus obatnya saya lepas Bapak Ibu. Tapi kondisi adik saya waktu itu memang setelah 7 tahun konsumsi obat tidak bisa jalan. Jadi tidak bisa jalan. Kalau diajak omongan Lola, jadi wajahnya sudah seperti wajah orang yang idiot. Terus gusinya ini tumbuh nutupi giginya Bapak Ibu. Jadi ada pertumbuhan gusi. Jadi sampai adik saya itu dibedah gusi.
Dari situ saya mulai, sebenarnya dari awal saya sudah berpikir saya harus mencari obat yang bukan kimia. Ya, alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan Bapak Nono, dan Tuhan itu pasti akan memberikan obat itu lewat perantara. Dan alhamdulillah saya dipertemukan oleh Pak Nono. Habis 3 dos, adik saya lepas obat tapi masih sempoyongan Bapak Ibu jalannya. Ya, saya kasih terus sampai 10 dos. Setelah 10 dos, alhamdulillah adik saya sembuh total Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, dari situ Andi, saya mulai ikut dengan Milagros. Ya, ternyata Milagros ini benar-benar berkhasiat ya, khasiatnya benar-benar luar biasa. Ya, jadi memang tujuan saya adalah untuk berbagi informasi sehat. Saya ingin mengajak orang agar yang mempunyai kasus sama dengan adik saya tidak depresi, jadi bisa mempunyai semangat untuk kembali hidup normal seperti orang-orang yang lainnya. Mungkin seperti itu Bapak. Baik. Ya, luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana membagi waktu pada saat masih kerja di notaris dan awal kembangan Milagros? Ibunya berapa kali sehari? Ya, jadi memang Bapak Ibu sekalian tahu ya, jadi jam kerja kalau kerja di kantoran itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Begitu juga yang saya lakukan rutinitas setiap hari. Nah, pertanyaan bagaimana cara saya membagi waktu Bapak Ibu? Jadi setiap kali saya ke kantor, saya selalu membawa Milagros 2 dus setiap hari ke kantor. Dan saya selalu membawa brosur, itu saya tempatkan di meja resepsionis Bapak, di sebelah buku tamu ya. Jadi misalkan ada klien yang datang, saya tidak pernah lupa untuk memberikan brosur, dan saya tawarkan Milagros ke semua klien saya Bapak Ibu. Nah, makanya rata-rata di awal saya jalan di Milagros ini sampai posisi leader, rata-rata customer saya yang menjadi mitra saya itu adalah rata-rata klien saya dari notaris. Ada yang jalan? Kebetulan kebanyakan konsumsi, ada 2 yang jalan Bapak. Iya, ada 2 yang jalan. Dan setiap kali saya pulang dari kantor, saya selalu demo Bapak Ibu. Jadi saya sudah meminta referensi demo dari teman-teman saya. Setiap pulang kantor saya langsung demo, saya nggak pulang dulu. Jadi saya sudah membawa alat demo, saya sudah membagi baju seragam, dan saya sudah membawa produk. Jadi biasanya jam 4 pagi, jam 4 sore, biasanya kan pertemuan PKK jam 4 sore ya. Sama setelah Isya biasanya Bapak. Jadi 2 kali pertemuan setelah saya pulang dari kantor itu saya lakukan setiap hari. Saya mau hujan, ya saya pernah sama Mas Yunet itu hujan deras. Saya dari kantor tetap saya jalan dengan Mas Yunet. Karena waktu itu Mas Yunet baru awal-awal jadi mitra Bapak. Ya. Dulu awal kembangan Milagros naiknya apa dan sekarang sudah kebeli apa? Nah, ini Bapak Andi Bawana adalah saksi, menjadi salah satu orang saksi ya, bagaimana saya mengawali perjalanan saya di Milagros. Awal saya jalan di Milagros, saya bawanya motor Spesi ya, motor Spesi yang sudah tua Bapak Ibu, sudah 7 tahun, jadi sudah waktunya ganti sebenarnya ya. Waktu itu saya naiknya Spesi, dan setiap hari kalau saya ngantar ke mitra saya selalu membawa 5 dus di depan. 5 dus di depan, dan saya selalu membawa anak saya Bapak Ibu. Karena jujur terus terang saya cuma di rumah berdua dengan anak saya yang baru kelas 3 SD. Suami saya kebetulan kerja di Blitar luar kota, jadi saya kemanapun saya selalu membawa anak saya. Termasuk pada saat saya demo pun anak saya selalu ikut. Ya, jadi kalau perjalanan sampai ke Boyolali, mitra saya ada di Boyolali, ada di Klaten, itu saya selalu yang tangan kanan pegang stang, yang tangan kiri saya pegangin anak saya. Saya bawa 5 dus di depan Bapak Ibu. Saya bawa 5 dus di depan. Itu kalau anak kecil biasanya kan kalau sudah naik motor langsung ngantuk, ya. Jadi yang satu tangan kanan saya pegang setang, yang kiri saya itu pegangin anak saya. Itu jaraknya sampai 1 jam. Dan pernah suatu saat itu saya kirim ke Boyolali Bapak. Itu waktu itu bulan puasa, otomatis saya kirimnya malam dari rumah itu setelah sholat tarawih saya baru kirim, padahal jaraknya sekitar 1 jam. Itu sampai sana jam 10 saya mau pulang, itu saya ke Banan Bapak Ibu. Saya ke Banan di ban yang belakang, padahal waktu itu saya sama anak saya. Dan cari tukang tambal ban itu tidak ada.
tambal ban itu tutup semua. Dan akhirnya ada orang yang berbaik hati yang dicarikan tambal ban online. So, akhirnya bisa diperbaiki setelah nunggu lama, dan saya sampai rumah itu dengan anak saya jam 11:30 malam, Bapak Ibu. Luar biasa. Iya. Dan sekarang sudah kebeli apa? Nah, alhamdulillah setelah 1 tahun saya jalan di Milagros, saya bisa membeli sebuah mobil, Bapak Ibu. Baru? 1 tahun, Pak. Baru? 1 tahun. Mobil baru? Iya, mobil baru, Luar mobil biasa. baru. Jumlah buat Ibu Nani luar biasa sekali. Sekarang saya mau tanya, mitranya siapa aja kok bisa menjadi eksekutif dalam tempo 1 tahun 8 bulan? Apa yang dilakukan setiap hari sehingga mitranya jalan? Iya, jadi alhamdulillah sekali Allah selalu mempermudah jalan saya, Bapak Ibu. Saya dipertemukan oleh mitra-mitra yang begitu luar biasa. Ada Mas Yunet, kasih tepuk tangan untuk Mas Yunet. Mas Yunet itu eksekutif leader juga. Eksekutif leader juga. Ada Mbak Ruli, ada Mbak Puji, ada Mbak Yulia, ada Ibu Yuni, ada Ibu Puji, dan semua tim leader saya. Alhamdulillah saya dipertemukan oleh orang-orang yang begitu luar biasa yang menjadi partner bisnis saya, Bapak Ibu. Selama jalankan Milagros pernah ditolak? Yang Sering menyakitkan? sekali. Yang menyakitkan? Yang menyakitkan, iya. Jadi saya pernah ditolak waktu itu di awal saya jalan di Milagros. Saya mau prospek teman saya. Kebetulan sebelumnya saya memang pernah menjadi SPG, ya SPG Unilever ya. Waktu itu saya prospek teman saya SPG di Wonogiri. Ya, waktu itu saya belum punya penghasilan sama sekali. Dari rumah mau join, saya sudah kasih gambaran, iya, saya mau join gitu kan. Tapi setelah sampai di sana dari Wonogiri ke tempat saya, kalau saya ke tempat Wonogiri itu sekitar 1 jam. Ya, sampai sana malam hujan dan ternyata apa? Zong, Bapak Ibu, tidak join sama sekali. Padahal waktu itu saya sama teman saya pakai mobil juga dan pasti ada biaya operasional juga ya. Nah, sampai sana ternyata tidak join sama sekali atau tidak gabung. Itu yang mungkin penolakan, salah satu penolakan yang saya terima, Bapak. Mbak Nani pernah down, tidak mau jalan Milagros? Iya, jadi Bapak Ibu, semua itu tidak ada yang mulus ya. Saya sudah beberapa kali mau berhenti. Kenapa? Di awal saya jalan Milagros ini memang biaya operasional saya itu lebih tinggi dari apa yang saya dapatkan. Paling seminggu hanya dapat 90.000, 100.000, 200.000 gitu kan. Tapi biaya operasional yang saya keluarkan lebih besar, Bapak Ibu. Dari situ saya beberapa kali, hampir 2 kali saya sudah mau berhenti gitu kan. Tapi alhamdulillah saya mempunyai mentor yang luar biasa, mempunyai upline sekaligus sponsor saya yang luar biasa, yaitu Bapak Surono Ijoyo ya, yang beliau selalu memberikan semangat kepada saya. Bapak Surono, luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Baik, ini terakhir pesan buat para Milagroser. Jadi buat para Milagroser, bagaimana bertahan di Milagros, bagaimana mencapai impian di Milagros. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di. Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk orang-orang yang selama ini sudah mendukung saya, Bapak Andi Bawono, Bapak Dian Karisma Putra, Bapak Surono Ijoyo, upline sekaligus mentor dan sponsor saya, juga tim leader Jaguar ya, tim leader Jaguar dan seluruh mitra usaha Jaguar Solo Raya. Tanpa kalian semua saya tidak akan mungkin bisa berdiri di sini. Jadi pesan saya khususnya untuk ibu-ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Kita wanita juga bisa sukses di sini, ibu-ibu, ya. Karena sukses itu adalah hak semua orang. Tinggal bagaimana kita. Asalkan ada kemauan, ada usaha keras, ada keyakinan, ada konsistensi dalam diri kita. Jadi kita lakukan terus-menerus. Insya Allah kita akan bisa sukses di sini, Bapak Ibu. Amin. Untuk ibu-ibu semua, siap untuk sukses? Siap untuk sukses? Siap untuk menjalankan prosesnya, Bapak Ibu? Ya, karena sukses itu adalah berarti kita mau menjalankan apa yang menjadi prosesnya dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita berhenti. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu.
Meskipun kita sedang berada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berat, kita merasa bahwa diri kita tidak mampu, kita merasa bahwa kita pantas untuk mengatakan saya menyerah. Jangan pernah menyerah, karena menyerah adalah cara yang pasti untuk gagal, Bapak Ibu. Cara yang pasti untuk gagal adalah menyerah. Pada saat rasa menyerah itu muncul dalam diri Bapak Ibu, ingat kembali akan impian-impian terbesar Bapak Ibu. Ingat kembali orang-orang yang Anda sayangi Bapak Ibu. Ingat di wajah mereka kebahagiaan terpancar dari wajah orang-orang yang Anda sayangi pada saat Anda berhasil. Mereka datang dengan berterima kasih, dengan penuh senyum dan kebanggaan menyambut Bapak Ibu semua. Tidak ada perjuangan yang sia-sia Bapak Ibu. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Karena Tuhan pasti akan turun tangan membantu kita pada saat kita sudah berusaha dengan maksimal. Tetap rendahkan hati Bapak Ibu semua dalam belajar. Tetaplah optimis untuk mencapai impian-impian Bapak Ibu semua. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih hebat Bapak Ibu, dan pribadi yang luar biasa. Sukses untuk kita semua. Satu mindset, Mbak Nani, dulu Mbak Nani kerja, sekarang Mbak Nani masih kerja atau sudah full time di Milagros? Iya. Jadi dulu awal saya jalankan di Milagros, saya kerja di sebuah kantor di Notaris. Setelah 7 bulan ya, 7 bulan saya jalankan di Milagros, saya resign. Saya memutuskan untuk resign dan full time saya fokus di Milagros Bapak Ibu. Ya. Karena hasil yang saya dapatkan ternyata jauh lebih besar. Apa yang saya dapatkan di Milagros ini dalam 1 minggu itu lebih besar dari gaji saya di Notaris Bapak Ibu. Makanya saya berusaha untuk resign. Terima kasih Ibu Nani, Ya. semoga sukses dan sehat selalu.